Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman dan para sahabat semua, kembali lagi di video inspirasi usaha yang membahas seputar harga sayur-sayuran dan cabai-cabean dan bawang-bawangan semua ya. Info harga terbaru di pasar tradisional. Untuk para sahabat dan teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan dikomentari untuk video saya ya, agar saya lebih semangat dan lebih kreatif untuk membuat video yang lainnya ya. Oke teman-teman, langsung saja di video kali ini saya ingin membahas seputar harga dan menginfokan harga-harga sayur-sayuran dan yang lainnya ya. Oke, langsung saja di video ini saya lagi menyortil cabai merah keriting ya, yang harganya tadi malam sempat merosot ya, sempat merosot ke angka 38 sampai ke 44.000. Untuk prediksi nanti malam, kemungkinan harga cabai merah keriting ini pasti akan naik teman-teman, dikarenakan pasokan mulai menipis kayaknya nih. Untuk harga cabai merah keriting ini saya tadi jual di angka 50.000 saja ya, 50.000 sampai ke 55.000 untuk harga eceran di pasar tradisional teman-teman. Dikarenakan tadi malam di pasar induk ya, di pasar induk Tanah Tinggi itu harganya turun teman-teman, yang biasanya naik ya kemarin-kemarin, tadi malam Jumat turun ya untuk harga cabai merah keriting. Tapi kalau untuk nanti malam ya, malam malam Sabtu biasanya di pasar induk itu harga pada naik dan pada ganti harga ya. Waspada aja buat para pedagang dan para pengecer yang lainnya. Nanti malam pasti harga cabai merah keriting pasti bakal naik ya. Di video ini saya membahas seputar harga eceran ya, harga eceran di pasar tradisional, bukan di pasar induk ya teman-teman. Jadi harga eceran di pasar tradisional itu bermacam-macam dan bervariasi ya untuk harganya. Misalkan di lapak saya harga ecerannya di angka 50.000, mungkin di lapak yang sebelah ada yang lebih mahal dan ada juga yang lebih murah ya, tergantung bagaimana kita belanja di pasar induk dan tergantung kualitas cabai merah keriting ini ya. Jadi kualitasnya itu yang membedakan harga. Kalau misalkan kualitas super ya, kualitas super itu harganya selalu tinggi ya teman-teman. Jadi untuk yang saya pilih ini kualitasnya di bawah super ya, atau KW2. Makanya saya pisahkan antara yang basah dan yang kering ya teman-teman, supaya nantinya tidak menular. Kalau dipisahkan kayak gini, disimpan sampai besok paginya juga bakal awet teman-teman. Jadi diusahakan disortil terlebih dahulu sebelum disimpan atau sebelum diecer ya, agar nantinya yang basah tidak menular ke yang lain. Ini saya separuhnya ya, separuh sisa eceran ya, sisa eceran tadi. Jadi saya sortil untuk nantinya disimpan. Kalau sudah disortil, kita tidak khawatir basah nantinya besok.
Untuk para pedagang, kalau misalkan beli cabai basah ya harus disortir terlebih dahulu ya sebelum disimpan atau sebelum diecer. Dikarenakan kalau misalkan kita langsung ecer cabai dalam keadaan basah, itu kemungkinan konsumen tidak mau ya, dan merusak harga pasaran nantinya. Jadi kalau misalkan sudah kita sortir dan sudah kita perbaiki ya, sudah kita pisahkan antara yang basah sama yang kering, dijamin teman-teman para konsumen itu akan langsung membungkusnya atau langsung meminangnya ya, dengan harga yang sesuai pasaran misalkan, atau sesuai harga yang kita tawarkan. Jadi paling kalau ada penawaran paling selisih 1.000-2.000 ya, wajar ya. Yang gak wajar itu di pasar tradisional itu yang nawar, misalkan kita pasang harga 50.000, yang nawar 38 misalkan 40, itu nggak wajar ya. Itu bukan penawaran namanya, tapi menghina pedagang ya. Jadi menggampangkan apa ya namanya, tidak menghormati ya, tidak menghormati pedagang. Jadi menghancurkan harga ya. Tapi walaupun konsumen ada yang nawar segitu, misalkan ada yang nawar lebih rendah dari harga yang kita pasang, misalkan kita diusahakan jangan marah ya teman-teman, jangan emosi. Intinya jangan emosi ya, kita tolak dengan halus saja dan jangan emosi. Itu salah satu kunci untuk memperbanyak langganan atau memperbanyak orang yang beli di lapak kita ya, supaya nantinya si calon pembeli itu tidak kapok walaupun sudah menawar harga yang paling rendah misalkan. Namanya juga di pasar teman-teman, harap dimaklum ya, tidak semua konsumen itu punya budget yang tinggi ya. Jadi kadang-kadang mereka juga untuk dijual kembali ke warung-warung kecil atau ke komplek-komplek perumahan ya. Dan ada juga yang diecer kembali di rumahnya misalkan. Jadi kita hormati saja penawaran mereka walaupun kita tidak setuju misalkan. Jadi diusahakan sikap kita jangan ketus ya, jangan ketus terhadap calon pembeli, supaya nantinya si calon pembeli tidak kapok berinteraksi dengan kita ya. Mohon dimaklumi aja ibu-ibu atau yang lainnya, biasanya seperti itu ya teman-teman kalau untuk di pasar tradisional. Kalau untuk di pasar induk kemungkinan berbeda ya teman-teman, karena di pasar induk itu paling minim belinya ibarat 5 kilo sampai ke 1 kintal 2 kintal ya. Kalau untuk di pasar tradisional yang beli 5.000 juga ada teman-teman. Jadi kita harus pandai-pandai berjualan, harus pandai-pandai mensiasati barang dagangan kita, atau bagaimana kita cara mengemasnya agar nantinya kita tidak susut ya, barang kita barang jualan kita tidak menyusut ibaratnya. Jadi nantinya omset kita selalu terjaga teman-teman, dan selalu dapat penghasilan ya. Walaupun ada yang beli 5.000, 10.000, kita tetap hormati karena kita pedagang kecil misalkan. Untuk saya misal ini masih pedagang kecil ya teman-teman. Jadi kita harus pandai-pandai berinteraksi dengan calon pembeli ya. Tawar menawar kita harus pandai. Gimana caranya? Kita harus jualan dengan efektif dan benar ya, supaya barang dagangan kita cepat habis.
Nantinya kalau habis kita bisa belanja, jadi keuangan kita atau modal kita bisa berputar ya. Diusahakan buat pedagang-pedagang kecil atau pedagang-pedagang yang baru mulai ya, diusahakan punya timbangan digital ya teman-teman. Jadi gampang kalau punya timbangan digital. Kita tinggal pencet aja nomornya, atau harga yang sesuai yang kita pasang. Misalkan ada yang beli 5.000 atau 10.000, kita tinggal kalikan saja harganya berapa dan adanya berapa ons misalkan, atau berapa gram. Jadi nantinya supaya barang kita habis dan barang dagangan kita tidak susut atau tidak ke bawah si pembeli ya, supaya nantinya kita tidak rugi ya. Dan untuk para petani di seluruh Indonesia, tetap semangat dalam menanam cabai ya, karena cabai itu kebutuhan pokok, jadi tidak akan ada hentinya untuk kebutuhan. Tetap semangat para petani. Dan untuk para pengepul juga tetap semangat, karena harga cabai sekarang turun naik ya. Tetap waspada dalam berjualan teman-teman. Cabai sudah kayak harga saham ya teman-teman, jadi turun naiknya bisa per jam, bisa per menit juga bisa. Kemungkinan untuk nanti malam teman-teman harga cabai bakal naik ya, untuk harga cabai keriting merah. Menurut ramalan ya, menurut ramalan YouTuber yang lain, kemungkinan katanya cabai merah keriting ini akan naik. Nggak tahu naiknya berapa. Yang jelas naik aja katanya. Untuk teman-teman yang baru gabung, silahkan di subscribe ya, dan diusahakan nonton sampai full durasi ya, dikarenakan takut ada gagal paham atau ada salah paham di antara kita. Takut ada salah paham dalam video ini, diusahakan sampai full durasi untuk menonton video ini ya. Karena harga yang saya pasang di pasar tradisional sama harga yang di pasar induk jauh berbeda ya teman-teman. Saya mainnya di pasar tradisional, bukan di pasar induk ya. Jadi saya mah eceran teman-teman. Istilahnya saya pedagang sayur kecil ya. Jadi setiap hari saya ecer. Di pasar tradisional itu harganya eceran teman-teman, jadi harganya agak sedikit tinggi ya, dikarenakan kita transport juga mahal ya, ongkos kuli bongkar juga mahal. Jadi kita ecernya dengan harga menyesuaikan ya. Ini teman-teman untuk rawit hijau ya, kemungkinan bakal naik ya. Hari ini aja saya ecer 45.000 sampai 48. Itu favoritnya tukang gorengan ya, katanya cabenya wangi dan pedas. Kalau kebutuhan semua orang, apalagi kebutuhan ibu-ibu semua ya, kebutuhan dapur terutama ini ya, andalannya cabai merah keriting teman-teman. Jadi kalau misalkan dagang sayuran atau dagang percabai-cabean itu nggak ada cabai merah keriting, itu terasa hampa teman-teman, bagaikan sayur kurang garam katanya teman-teman ya. Jadi saya juga kalau misalkan kehabisan ini ya, cabai merah keriting ini, agak sedikit galau teman-teman. Jadi tomat saya tidak jalan ya.
Dikarenakan ini rawit cabai merah keriting ini temennya tomat ya, teman setia sehidup semati mungkin. Ini buat bumbu katanya teman-teman, bumbu biar kemerah-merahan katanya. Emang cabainya merah ya teman-teman, jadi wajar kalau kemerah-merahan. Buat teman-teman atau buat sahabat semua para petani seluruh Indonesia, jangan lupa didukung ya channel saya. Dan semoga ada manfaatnya di lain waktu atau di kemudian hari ya dalam menyimak video ini. Siapa tahu kita misalkan bisa kerjasama dalam bidang sayur-sayuran. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dan tolong dibantu channel saya supaya cepat berkembang, supaya nantinya video saya lebih bagus lagi dan lebih inspirasi lagi, atau menginspirasi teman-teman semua untuk berjualan seperti ini ya. Jadi kalau ada salah-salah di video ini silahkan dikomentari ya, apa aja yang salah misalkan. Tolong dukungannya dalam kolom komentar ya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman, karena durasinya pendek ya. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi.